Perkenalkan, nama saya Teguh Lesmana, mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menerangkan materi yang berjudul Paradigma Pemikiran Ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Paradigma ekonomi adalah pandangan mendasar masyarakat mengenai ekonomi dan juga berbagai hal yang berkaitan dengan yang bisa mengarahkan masyarakat dalam bertindak dan berpikir. Ekonomi kapitalis adalah paham yang mengagungkan proses meraih keuntungan dan mengakumulasi keuntungan ke dalam modal secara terus-menerus atau bersifat individual. Sedangkan ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat secara merata yang diatur langsung oleh pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Masyarakat memiliki hak untuk melakukan ekonominya sendiri. Alat produksi berada di tangan perorangan. Adanya persaingan bebas di pasar. Pemerintah tidak dapat ikut campur tangan terhadap kegiatan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Tidak ada kebebasan warga negara untuk mengatur kegiatan perusahaan. Kelebihan ekonomi kapitalis dan sosialis. Kelebihan ekonomi kapitalis dan sosialis mendorong pertumbuhan ekonomi dengan adanya kompetisi pasar terbuka. Dengan adanya kompetisi tersebut, maka pertumbuhan perekonomian negara tersebut semakin lama semakin meningkat dikarenakan pemerintah tidak bisa mengatur pasar yang sudah dikuasai oleh warga. Kelebihan ekonomi sosialis itu yaitu pemerintah bebas menentukan produksi secara sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Kekurangan ekonomi kapitalis dan sosialis. Kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis adalah persaingan bebas yang tak bisa dihindari, di mana pemain kecil seringkali sulit bersaing dengan pemain besar yang bermodal besar. Sistem ekonomi sosialis pun memiliki kekurangannya, yaitu hak milik pribadi tidak diakui, potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang. Segala sesuatu kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah sifatnya paternalisme. Sejarah kapitalis di Indonesia. Setelah merdeka, Indonesia tidak langsung terlepas dari modal asing. Memasuki tahun 1950, sektor ekonomi Indonesia masih dikuasai perusahaan-perusahaan asing, khususnya Belanda. Terdapat 5 perusahaan besar Belanda yang disebut The Big Five, yaitu NV Jacobson, Vandenberg, distributor barang ekspor dan impor, NV Internasional Perkapalan, NV Lindeford peralatan teknik untuk keperluan industri, NV Godthaer & Co perkebunan. Dari penjelasan di atas, kapitalis di Indonesia mulai muncul sejak masa pemerintahan Belanda dan terus berkembang hingga saat ini. Sumber dari buku Politik Ruang, Scott Les John Orr 1993 dalam buku Economics of Science and Space mengatakan bahwa ekonomi kapitalis abad 21 bergerak dan berpusat pada ekonomi yang melintas batas ruang.
Ekonomi kapitalis berbasis ini menghadirkan dan menjanjikan keleluasaan serta ruang akomodasi bagi partisipasi konsumen di ranah produksi. Bagi negara penganut kapitalis serta Amerika Serikat, seluruh sektor ekonomi dan mekanisme pasar harus dilepas dari campur tangan pemerintah. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.